Halo, jadi setelah sebelumnya kita udah bahas tentang anime yang katanya mirip sama Overlord, kenapa nggak sekarang aja kita bahas tentang anime Overlord? Sedikit robek aja bagi kalian yang belum nonton. Jadi di video sebelumnya, gue ngebahas tentang anime yang katanya mirip sama anime Overlord. Tapi di video itu, gue bilang ini anime nggak akan bisa dibandingin sama anime Overlord. Dan di video inilah, kalian bakal lihat perbedaan dari anime Geikotsu dan Overlord yang perbandingan ceritanya itu kayak langit dan bumi. Jadi daripada kita habisin banyak waktu di opening, mending kita langsung aja masuk ke video pembahasannya. Jadi anime Overlord ini pertama kali dirilis di tahun 2015 dan digarap oleh studio Madhouse yang sumber ceritanya diambil dari light novelnya dengan judul yang sama. Animenya ini udah mempunyai 4 season yang dimana season keempatnya sekarang masih ongoing. Anime ini juga memiliki beberapa movie dan side story yang untuk lebih detailnya bisa kalian cek aja di website MyAnimeList. Sebenarnya, gue pengen ngasih sinopsis yang tertera di MyAnimeList tentang anime Overlord ini. Tapi, ya, gue rada susah untuk ngebahasainnya. Jadi di sini gue coba jelasin sebisa gue aja. Jadi intinya, anime ini menceritakan tentang player yang bernama Momonga yang ditransfer ke isekai saat dia sedang bermain game. Berbeda dengan anime isekai lain yang biasanya si MC-nya ditransfer sendirian ke isekai karena ditangkap benda ini, Momonga di sini ditransfer ke isekai dengan seluruh isi guild yang dia miliki. Jadi ya pas dia datang ke isekai bisa dibilang dia langsung jadi raja. Tapi ya seperti anime isekai pada umumnya, dia OP. Jadi ya bisa kalian bayangin, MC OP punya banyak bawahan yang OP dan sangat setia, punya wilayah kerajaan. Apa ya yang sekiranya bakal dia lakuin? Ya betul, menguasai dunia. Apa menariknya anime kayak gitu? Sama kayak anime lain MC-nya OP. Ini bawa kerajaan sama pengawal OP lagi. Gak seru banget nge-spawn langsung jadi tak terkalah. Wow, chill bro, santai dulu. Walaupun dari sinopsis tadi kesannya cuma kayak orang kuat yang lagi main raja-rajaan, tapi jalan cerita yang ada di anime ini tuh lebih daripada itu. Ini adalah anime politik, jadi ini bukan anime yang isinya tuh cuma si MC ngalahin musuh-musuhnya dengan the power of friendship. Jadi bisa dibilang jalan cerita yang ada di anime ini tuh digarap dengan serius. Jadi kalau kalian lihat secara teliti, hal kecil yang ada di anime ini bisa berpengaruh besar ke jalannya cerita di masa yang akan datang. Biar gua kasih contoh yang paling bagus adalah perubahan deskripsi dari albedo. Yang di awal, kita pasti mengira itu adalah scene komedi. Tapi siapa sangka kalau hal kecil itu bisa berpengaruh ke jalan cerita dari Overlord ini. Walaupun setahu gue itu cuma teori sih, tapi ya hal itu cukup membuat gue agak terkejut. Dan anime ini banyak membawa hal-hal seperti konspirasi kerajaan dan permainan di balik layar yang membuat kita terus berpikir tentang siapa dalangnya, kenapa bisa terjadi hal seperti ini, dan apa dampak yang akan ditimbulkan ke jalan ceritanya nanti. Dan satu hal yang menurut gua cukup penting adalah anime ini masih ongoing, entah itu anime ataupun light novelnya. Jadi bagi kalian para wibu yang hobi berimajinasi, kalian jadi bisa membuat teori seliar yang kalian mau. Karena ya ujung-ujungnya, teori kalian bakal kejawab juga karena ya animenya masih ongoing. Jadi mending kalian bikin teori tentang anime ini aja daripada teori kapan hiatus hiatus lanjut, atau kalian bikin teori Miku X Futaro yang padahal jelas-jelas manganya udah tamat go. Oke, mari kita bahas tentang karakter-karakter yang ada di anime ini. Kita bahas dulu dari si MC-nya. Yang pertama, gua suka sama si Ainz ini. Karena ya dia itu emang OP, tapi bukan berarti dia nggak bisa kalah. Contohnya kayak di scene Ainz versus Shaltir. Jelas-jelas Ainz kalah lawan dia secara status. Tapi karena dia jago mengatur strategi, jadinya dia bisa menang. Bukan kayak anime lain, yang biasanya si MC-nya hampir kalah. Terus flashback Vietnam War, habis itu the power of friendship. Yang, come on man, capek gak sih liat yang kayak gitu mulu? Dan untuk waifu, gue sih gak ada ya waifu di anime ini. Jadi biar gue ingatkan satu hal, sekalinya kalian nyemplung ke dunia Overlord, kalian pasti akan terus penasaran dengan jalan cerita dan misteri-misteri yang ada di anime ini. Dan kalian akan terus bertanya-tanya akan pertanyaan yang ada di kepala kalian. Jadi kalian akan semakin menyelam jauh ke dalam, ke dalam, ke dalam. Terus ke dalam sampai kalian menemukan channel Megane Sensei.
Ya, di sanalah kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan spekulasi yang ada di kepala kalian. Damn man, pas gua nemu channel dia, gua merasa menemukan kitab Overlord yang selama ini gua cari-cari. Semua pertanyaan yang ada di kepala gua bisa dijawab di video-video yang ada di channel dia. Mulai dari kenapa Ain selalu dikawal aura, kenapa Albedo bilang kuda lanai, dan di sini juga lah gua mengetahui kalau Demiurge adalah Flood Guardian yang paling setia. Karena sejujurnya, dari awal gua nonton, gak tau kenapa aja gua tuh selalu berprasangka buruk gitu sama dia. Maksud gua, lu lihat aja muka dia. Kayak mencurigakan banget gitu. Gerak-gerik dan perbuatan yang dia lakukan juga bisa dibilang mencurigakan bagi kalian yang nggak baca light novelnya. Tapi setelah gua mengetahui kalau dia adalah Fall Guardian yang paling setia, gue jadi feel bad banget gitu sama dia pas di sini ini. Dimana dia merasa iri karena nggak dapet cincin dari Ainz. Dan semenjak gua nemu channel dia, gue jadi makin penasaran sama anime Overlord ini. Dan bahkan gua maraton semua video Overlord yang ada di channel dia. What? Gua harus join membership cuma buat nonton konten kayak begini? Yang bener, oke. Jadi ya intinya, gue suka banget sama anime ini. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk segera nonton anime ini dan maraton dari season 1-nya sampai ke season 4-nya yang lagi ongoing di musim ini. Dan kalau kalian gak sabar nunggu kelanjutan dari season 4-nya, kalian bisa baca aja light novel dari anime ini. Dan kalau kalian nanya, mulai dari volume berapa bang? Gua kagak tahu. Tapi yang pasti kelanjutannya ada di volume 10 ke atas. Dan kalau kalian mau nanya-nanya lebih lanjut lagi, lu lihat aja channel Megane Sensei tadi. Jangan tanya gua. Gua di sini cuma buat nge-review animenya, bukan buat jawabin pertanyaan kalian. Jadi ya sekian aja dari gua.